Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mahadir Katon Wijaya dengan NPM 2359201097 dari kelas Data Mining 5D. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari data mining tersebut. Di sini sudah ada formatnya yang dikirimkan oleh dosen pengampu Pak Abu Jihad Eskom MTI. Di sini saya akan membuat dua soal atau dua yang saya kerjakan. Yang pertama saya membuat nantinya video tutorial pengolahan sebuah dataset menggunakan Rapid Miner dengan algoritma klasifikasi Decision Tree, KNN, dan Naive Bayes. Dan yang kedua saya membuat juga video pengolahan sebuah dataset menggunakan algoritma clustering K-means dan K9-3. Sebelumnya sebelum kita mengerjakan, kita harus menginstal dataset terlebih dahulu. Nah, biasanya kita menggunakan Kaggle kalau untuk mencari dataset. Nah, di sini sudah masuk ke Kaggle, kita pilih saja atau kita cari kita mau milih dataset yang siap seperti apa, entah tentang kesehatan, pendidikan ataupun yang lain. Di sini saya sudah mendownloadnya. Sebelumnya saya sudah mendownload di sini. Nah, di sini kemarin saya sudah mendownload StudentMed atau dataset tentang kesehatan. Nah, di sini saya sudah mengerjakan sebuah perintah yang Pak Abu kirimkan. Di sini saya mengerjakan soal satu terlebih dahulu. Sebelumnya kita import data dulu. Import data, kita masukkan dataset tadinya, kita masukkan ke repository. Setelah kita masukkan seperti ini StudentMed, kita pindahkan saja, kita tekan klik kiri, kita pindahkan ke kanan ke bagian desain. Nah, di sini sudah, jika sudah kita taruh, kita cari lagi di operator itu general attribute. Di sini udah ada. Nah, kita geserkan saja di sini. Saya sudah, dan juga kita cari set role sama seperti tadi, cara nyarinya seperti ini, set role. Nah, di sini sudah, dan juga kita cari multiply. Di sini kita cari, ini namanya bukan validasi tree, kita cari namanya cross validasi. Kalau kita cari validasi tree dia tidak ada, jadi kita cari cross validasi ini. Jika sudah, kita geser juga ke sebelah kanan. Nah, jika kita ingin kita ubah, ya kita klik saja bagian nama ini, klik 2 kali, bisa kita ubah. Nah, di sini kita taruh cross validasi itu tiga bagian, 1, 2, 3. Nah, di general attribute ini kita isi column name sama function name sesuai dengan dataset. Nanti di sini ada kita cek pencarian dataset kita, diisinya itu apa dan column name itu apa. Nah, di sini ada set role. Set role ini juga sama seperti tadi, labelnya status kelulusan. Di sini tadi status kelulusan. Jadi column name ini nantinya kita isi di sini sebagai label. Nah, di sini ada validasi tree. Validasi tree ini kita klik 2 kali. Nah, di validasi tree tadi atau cross validasi, tiga-tiganya kita buat 3 juga seperti ini. Kita klik 2 kali validasi tree tadi, kita masukkan decision tree, apply model, dan decision tree lagi. Decision tree ini yang ketiga itu performance klasifikasi. Jadi kita cari decision tree itu beda. Decision tree itu aslinya yang seperti ini. Di sini saya namanya saya ubah saja karena formatnya seperti itu.
Kalau kita mau cari yang ketiga ini, kita cari performance. Nah, performance kualifikasi ini kita geserkan seperti ke tiga. Kita kasih relasinya seperti ini, relasinya apply model, decision tree, ininya di freeze dan juga akurasi. Dan yang kedua dan ketiga ini sama aja, di validasi KNN dan naive Bayes sama aja, tidak ada beda. Hanya yang memperbedakan nama di atasnya sini kita ubah. Untuk formatnya, untuk format operatornya itu sama aja. Yang ini make format ini KNN, ini make apply model, dan ini make performance klasifikasi. Nah, di sini yang membedakan hanya awalnya saja. Awalnya ini. Dan yang ketiga kita pakai naive Bayes. Nah, di sini juga kita beda, bukan lagi KNN ataupun yang sebelumnya tadi. Kita pakai naive Bayes. Di sini ada. Kita cari saja naive Bayes. Naive Bayes. Nah, seperti itu. Kita geserkan saja ke sini. Apply model, naive Bayes lagi. Nah, naive Bayes ini hanya udah saya ubah, aslinya performance classification. Jadi tiga-tiganya itu kita pakai performance classification, yang hanya pembeda dari tiga-tiga tersebut itu naive Bayes ataupun KNN dan sebelumnya tadi, sesuai dengan format PDF. Nah, jika sudah, kita klik proses agar kembali tampilan. Nah, di sini kita kita sambungkan relasi-relasinya dari CSV tadi, CSV kita ke general attribute, set role, multiply, hingga validasi tree, KNN, naive Bayes validasi atau cross validation. Jadi langsung saja saya running. Nah, di sini sudah running, sudah berhasil. Jadi akurasinya 91.15%. Dan micro reference-nya 91.14%. prediksi tidak lulusnya 114, lulusnya 16, dan ininya 19 dan 26. Sini ada persenannya. Jadi sini sudah selesai untuk tugas yang pertama. Kita kembali ke desain. Nah, di sini saya sudah save, Ctrl S, kita taruh di repository agar mudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal UAS yang kedua. Sama aja, awal-awal kita masukkan ini data CSV-nya yang sudah kita download tadi. Kita masukkan repository, kita geserkan ke sini. Ini udah kita geserkan. Nah, kita masukkan juga di operator itu parameternya, yaitu select attribute, tidak ada yang saya ubah namanya. Dan yang ketiga itu normalis dan clustering, atau kita carinya K-means. Itu kita seperti tadi yang saya jelaskan di video sebelumnya, yang video mengerjakan soal UAS pertama. Kita cari aja select atribut normalis, clusteringnya sama seperti ini. Nah, kita klik 2 kali. Nah, jadi ini sebelumnya ngacak jadi satu bagian sini, di sini nggak ada isi atau data. Jadi yang pagar-pagar ini kita geserkan saja ke kanan. Nah, caranya kita contoh ini pagarnya, kita pencet CTRL, misalkan ini. Nah, kita ini kan ada arah panah ke kanan, kita klik aja ke kanan, CTRL atau shift, kita geser aja ke kanan. Udah. Kalau jika sudah seperti ini, yang pagar itu kita geser ke kanan. Ini normalisnya dan ini clustering. Jadi yang kita ubah hanya select attribute, kita running.
Baik, di sini sudah kita running dan ini hasilnya cluster model. Cluster 0 itu 196 item, cluster 1 120 item, cluster 2 79 item. Jadi total semua item itu ada 395. Ini adalah hasil runningan di soal UAS kedua. Baik, itu tadi penjelasan video UAS saya. Sebelumnya saya mohon maaf ketika saya ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.